Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Apakah kalian sering mendengar kecelakaan pesawat? Ya, kecelakaan pesawat biasanya menjadi kecelakaan tunggal yang bisa disebabkan oleh faktor cuaca, human error, atau memang ada kendala pada mesin pesawat. Tapi, kali ini kami akan menceritakan sebuah kecelakaan pesawat yang sangat tragis yang terjadi pada tanggal 27 Maret 1987. Kecelakaan dialami oleh dua pesawat penumpang Boeing 747 milik KLM penerbangan 4805 dan Pan Am penerbangan 736 yang bertabrakan di landasan pacu di Bandara Los Rodeos yang sekarang berubah menjadi Bandara Udara Tenerife di Spanyol. Kecelakaan ini menjadi kecelakaan terburuk sepanjang sejarah, di mana 583 orang tercatat sebagai korban tewas. Adanya insiden terorisme di Bandar Udara Gran Canaria menyebabkan sebagian besar penerbangan yang menuju bandara tersebut dialihkan ke Bandara Los Rodeos, termasuk pesawat 747 milik KLM penerbangan 4805 dan pesawat Pan Am penerbangan 736. Bandar Udara Los Rodeos pun dipenuhi dengan pesawat. Cuaca buruk pada saat itu pun menyebabkan kabut yang sangat tebal menyelimuti Bandara Udara Los Rodeos, sehingga jarak pandang kedua pilot dan petugas ATC pun terganggu. Saat persiapan lepas landas, awak pilot pesawat KLM melakukan pemeriksaan lepas landas dan diminta untuk melapor kepada petugas ATC apabila telah siap. Beberapa saat setelah pesawat KLM masuk landasan pacu, pesawat Pan Am diinstruksikan untuk mengikuti pesawat KLM di landasan pacu yang sama. Namun, karena jarak pandang yang buruk, pesawat Pan Am pun salah berbelok dan menjadi salah jalur. Karena semestinya pesawat Pan Am berada di belakang pesawat KLM. Ditambah saat itu terjadinya kesalahpahaman antara petugas ATC dan pilot pesawat KLM, di mana petugas ATC mengira bahwa pilot pesawat KLM sedang bersiap-siap untuk lepas landas, bukan untuk melakukan lepas landas. Petugas ATC pun mengatakan oke, yang diartikan oleh pilot bahwa pesawat KLM telah diizinkan untuk melakukan lepas landas. Sementara, pada saat bersamaan, pesawat Pan Am pun sedang keluar jalur pacu untuk siap-siap melakukan lepas landas. Dengan cepat, petugas ATC segera mengoreksi kata-kata oke yang sebetulnya tidak sesuai dengan standar tersebut. Ia berkata, "Siap-siap, saya akan memberitahumu untuk izin lepas landas." Dimaksudkan kata-kata oke sebelumnya bukan merupakan untuk izin lepas landas, tetapi untuk melakukan persiapan. Tetapi pesawat KLM sudah menarik gas dan mulai pemberangkatan. Saat itu, jarak kedua pesawat hanya sekitar 100 meter. Sementara, mereka saling tidak bisa melihat satu sama lain karena kabut yang tebal. Akhirnya kecelakaan pun tak terelakkan lagi. Saat sudah mendekat, kedua pilot pun mencoba menghindari kecelakaan tersebut. Akan tetapi, sudah terlambat. Terjadi ledakan yang sangat besar, menyebabkan kobaran api yang begitu besar. 248 penumpang dan awak pesawat KLM tewas dalam kecelakaan ini. Begitu pula dengan pesawat Pan Am. 336 penumpang dan awak pesawatnya tewas dalam peristiwa itu. Sementara 61 penumpangnya berhasil selamat. Dari hasil penyelidikan, selain karena faktor cuaca yang buruk dengan adanya kabut tebal, diketahui bahwa Kapten Jacob van Janten dari pesawat KLM 4805 disalahkan dalam peristiwa itu. Pilot KLM 4805 lepas landas tanpa menerima sinyal clear yang berarti lintasan telah dapat dilalui setelah adanya perintah dari menara. Kesalahan lain Kapten Jacob adalah tidak membatalkan lepas landasnya saat mengetahui pesawat Pan Am 1736 berada di jalur lintasannya pada landasan yang sama. Kemudian,
Kesalahan pilot PNM yang salah masuk jalur karena minimnya jarak pandang saat itu mengakibatkan ia malah berhadapan dengan pesawat KLM, bukan berada di posisi belakangnya. Menurut info juga, petugas menara ATC berkomunikasi menggunakan logat Spanyol yang kental, sehingga memungkinkan adanya kesalahpahaman dalam berkomunikasi antara petugas ATC dengan pilot pesawat KLM. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya teman-teman, dan para korban atas terjadinya tragedi ini bisa diterima di sisinya. Amin. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.